Assalamualaikum teman-teman, datang lagi di channel ini. Kali ini saya akan mencoba mereview multitester digital merek Fluke dengan tipe 287. Oke, langsung saja. Multitester ini sangat-sangat besar. Dia berukuran sekitar 1 jengkal tangan saya dan lumayan berat. Dan untuk baterainya sendiri dia menggunakan baterai dengan jumlah 6 baterai AA. Ini dia made in USA. Oke, multitester ini menggunakan layar yang cukup lebar serta tombol yang cukup banyak. F1, 2, 3, 4, navigasi, rank, hold, min max, backlight, dan menu selektornya. Dia ada AC, DC, suhu, resistor, skala kontinuitas, dioda, kapasitor, dan lain-lain. Oke, langsung saja coba kita hidupkan. Tombol berfungsi juga sebagai indikator. Ini seperti ini. Coba kita tekan backlightnya dulu. Dia ada dua mode 1 dan mode 2. Seperti ini. Untuk layarnya seperti ini. Dia ada indikator baterai, ada jam. Jam sekarang kita rekam nih, ini tanggalnya. Dan ini buzzer. Ini suara beepnya, dia pengaturannya, suaranya bisa dihilangkan juga dari menunya. Caranya seperti ini, kita tekan menu setup ini, kita pilih instrumen, kemudian beepernya ini kita edit, kita pilih off, maka suaranya akan hilang seperti ini. Maka dia tidak akan berbunyi. Oke, coba kita kembali ke menu yang tadi. Ini coba kita on kan lagi. Oke, seperti ini. Kemudian untuk setupnya ini dia ada reset, master info, recording, display, kalibrasi, kontras, secure erase, dan software update. Oke, kita close dulu. Enaknya kita langsung praktek apa ya? Oh, ini kita set ini, dia masuk ke display, ada date, time, format. Jadi dia bisa sudah kayak HP aja ya. Oke, untuk F1, 2, 3, 4 nya dia menunya di sini nih. Kita close. Kita coba langsung ke pengukuran. Coba kita zoom dulu. Coba kita ke pengukuran AC dulu. Coba seperti ini. Kita tempel. Begitu. Seperti ini.
ini untuk rank. Kemudian seperti yang kita ketahui, multitester digital bisa digunakan sebagai indikator test pen. Jadi seperti ini. Ini kan 29 volt. Kalau yang ini cuma 3 volt. Berarti yang nyetrum ini masanya ya. Seperti itu caranya. Oke, lanjut kita ke menu berikutnya, voltase DC. Untuk praktik kali ini saya akan menggunakan baterai kotak 9 volt. Ini dia. Seperti ini. Ini yang garis ini dia kita sebutnya analog bar. Jadi kalau udah pakai multitester digital yang ada analognya ini, kita nggak perlu pakai lagi multitester analog yang biasa kita pakai. Jadi andaikan kita dapat tegangan yang berdenyut naik turun, kalau di multitester analog kan dia ada gerakan seperti ini, maka di sini juga ada gerakan seperti itu. Oke. Dan di selektor ini dia ada menu namanya otomatis. Ini dia ada AC, ada DC. Seperti ini. Maka dia bisa mengukur AC, bisa juga mengukur DC. Oke, ini kita mengukur DC. Dan kita juga mengukur AC, bisa juga. Oke. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan menu yang lain jika ingin menunya dipisah. Misalkan seperti ini. Yang sering kita gunakan adalah menu DC, jadi kita pakainya yang ini DC, AC. Jadi kita pakai ini dulu. Nah, jadi DC-nya di atas, AC-nya di bawah. Seperti ini. Coba kita praktekkan. Seperti ini. Nah, jadi AC-nya di sini, DC-nya di sini. Jadi kalau kita mengukur baterai kotak ini, dia maka keterangannya ada yang bagian atas ini. Seperti ini. Jadi kita nggak perlu geser AC ataupun DC. Seperti ini. Untuk tombol hold-nya, seandainya kita pakai, dia tetap bisa membaca tegangan aslinya. Seperti ini. Jadi coba perhatikan bagian atas layar. Ini dia. Kalau ini kita lepas, dia akan hilang tuh. Coba kita colok lagi. Maka dia akan tampil seperti ini. Tuh. Walaupun ini posisi kita tahan, hold. Seperti itu. Selanjutnya kita mencoba untuk ke pengukuran suhu tidak terlalu penting. Ohm, kita coba ke skala ohm. Coba kita tempelkan probe-nya seperti ini. Dia 0,001
Seandainya kita ingin kalibrasi, ini bisa juga dengan cara kita tekan menu F1, kemudian kita tekan ini rel nih. Kita tekan rel, maka dia akan otomatis turun. Jadi 0,0. Oke. Coba sebentar. Prop ini kita tempelkan dulu 0,10. Kita tekan menu, kemudian kita tekan rel, maka dia akan 0,00. Baru kita lepas, kemudian kita coba ukur resistor yang akan coba kita ukur. Untuk praktek kali ini saya menggunakan resistor 33 ohm. Ini dia resistornya, 33 ohm. Coba kita ukur. Nih, kecepatan bacanya seperti ini. Terbaca 33,10. Oke, lanjut ke menu berikutnya, yaitu ini dia buzzer seperti ini. Jadi kita tekan tombol ini F3. Skala kontinuitas nih, maka ketika prop ini kita satukan, maka ada gambar seperti ini. Nih, seperti ini. Kemudian kita ke menu berikutnya, yaitu dioda. Untuk diodanya, multitester ini tergolong sangat mumpuni karena dia ada buzzer yang kita butuhkan. Jadi seperti ini. Sebagai syarat untuk pengganti multitester analog, jadi kita nggak perlu pakai multitester analog lagi karena dia udah ada bipnya. Jadi di bagian dioda dia ada suara bip seperti ini. Jadi ketika kita mengukur dioda ataupun transistor, kita nggak perlu ngecek displaynya karena itu kita anggap kelamaan. Seperti ini. Ini kalau dibalik dia nggak akan bunyi. Jadi untuk multitester digital ini dia untuk skala dioda hitam adalah plus, merah adalah min. Oke, coba kita ngukur menggunakan ini. Kita ukur transistor horizontal. Oke, seperti ini. Maka dia akan berbunyi. Seperti ini ya, coba. Pinggir sama pinggir bunyi. Ini terukur 0,028. Ini perkiraan kalau nggak salah
28 028 ini 28 nya ini resistor 28 ohm. Coba kita cek ke skala resistor. Coba pinggir sama pinggir terukur berapa ini. Ya, 28 ohm. Kemudian jadi kita bacanya 0,0 nya kita lupakan. Kemudian 29 itu dia resistornya. 29 atau 28 ohm. Kemudian kita ukur ini kaki di tengah nih. Seperti ini. Dia nggak bunyi. Kemudian kalau kita ganti probe yang hitam, ini akan bunyi bip. Seperti ini. Jadi cukup kita dengarkan suaranya aja. Kalau udah ada bip, berarti dia udah terbaca. Cuman kalau dia suaranya seperti ini, berarti kan dia short, kecuali dia transistor horizontal. Jadi kita perlu cek itu nilainya berapa gitu. Seperti ini. Oke, kemudian coba kita melakukan pengukuran sebuah elko. Jadi kita tekan tombol menu, kita pilih kapasitor. Coba kita cari bahannya dulu. Kapasitor. Ini dia. Untuk tesnya saya menggunakan elko 400 volt 47 mikro. Oke. Kalau mau kalibrasi tekan rel. Kalau enggak ya enggak usah, close aja bisa. Kemudian kita tempelkan seperti ini. Seperti pengukuran biasa. Seperti ini. Dia langsung terbaca. Begitu probe ditempel, dia langsung nongol ukurannya. Oke, buat teman-teman yang punya multitester digital, coba bandingkan dengan multitester ini. Apakah kecepatan sama atau lebih lambat atau mungkin lebih cepat dari ini. Coba menggunakan elko yang ukurannya sama. Biasanya beda nilai elko itu dia beda kecepatannya. Seperti itu. Seperti ini ya. Tempel langsung nongol, tempel nongol, tempel nongol. Oke, seperti ini. Oke. Apa lagi ya? Kapasitor udah, dan lain-lain ini kayaknya nggak begitu penting. Oke, seperti itu saja. Saya pikir cukup review untuk hari ini. Buat teman-teman jika ada pertanyaan atau pengen kita upload video yang baru, silahkan lampirkan di komentar. Kita bertemu di postingan saya berikutnya. Oke, dadah.